Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, Sobat Hindu dan umat sedharma dimanapun berada. Angayu bahagia, sehyang widiwase kita masih bisa berjumpa di udara dalam acara Mimbar Agama Hindu. Kerjasama RRI Pro 1 Kendari dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Berjumpa kembali dengan Belijul, Pandai Kadek Juliana, penyuluh ahli muda agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai mimbar agama Hindu hari ini, sangat baiknya kita awali dengan pantun seperti biasa. Angka pertama disebut 1, setelah 4 disebut 5. Cakep. Hari nyepi telah berlalu, saatnya untuk bersimakrama. Buat ogoh-ogoh saat menyambut nyepi, sirup manis diminum saat gerah. Cakep. Ayo perkuat serada dan bakti, hidup harus optimis, gak boleh pasrah. Pendengar umat sedharma, beberapa hari lalu kita telah melewati perayaan Hari Suci Nyepi 1946 Saka dan bertepatan saat ngembak geni. Selasa kemarin umat Islam juga memulai masuk ke bulan suci Ramadan. Semoga pelaksanaan catur berata penyepian bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik dari yang lalu. Selain itu, saya secara pribadi dan lembaga Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim dimanapun berada. Semoga ibadahnya selalu dilancarkan. Dalam mimbar agama Hindu kali ini, Belijul akan menyampaikan tema pasrah tapi tidak menyerah. Tema ini menjadi menarik ketika melihat kondisi sekarang di mana kasus-kasus kekerasan, kasus kriminal, kasus bunuh diri mencuat di media massa dan media sosial. Muncul sebuah pertanyaan besar dalam benak kita semua. Kenapa banyak orang pasrah dan menyerah akan hidupnya? Bukankah dalam Sarasa Muscaya Sloka 3 sudah sangat jelas menyebutkan bahwa oleh karena itu janganlah sekali-sekali bersedih hati, sekalipun hidupmu tidak makmur. Karena dilahirkan menjadi manusia, hendaklah menjadi kamu berbesar hati. Sebab amat sukar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun kelahiran hina sekalipun. Kita harusnya sangat bersyukur akan keberadaan kita di dunia ini sebagai manusia, bukan makhluk lainnya. Karena manusia adalah makhluk utama, makhluk yang diciptakan Tuhan secara sempurna. Yam hionih pratama yonih prapya jagatipati atmanam sakyati tratum karmabih subhalaksanai. Sarasa Muscaya Sloka 4. Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi seorang manusia. Namun, kembali pada permasalahan pasrah tadi. Kenapa banyaknya orang yang merasa pasrah terhadap hidupnya memiliki akar yang kompleks dan beragam? Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhinya antara lain. Yang pertama, tantangan hidup yang berat. Sejumlah individu mungkin mengalami serangkaian tantangan hidup yang begitu berat sehingga mereka merasa tidak mampu lagi untuk melawan atau mengubah situasi tersebut. Tantangan ini bisa merubah kehilangan orang yang dicintai, kondisi kesehatan yang buruk, kesulitan finansial, atau pengalaman traumatis lainnya. Yang kedua, rasa putus asa.
Orang-orang yang mungkin telah mencoba untuk mengatasi masalah-masalah mereka berkali-kali tanpa hasil yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan rasa putus asa dan kehilangan harapan akan perubahan yang lebih baik. Sehingga mereka cenderung pasrah pada situasi yang ada. Kemudian yang ketiga, kurangnya dukungan dan sumber daya. Beberapa individu mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap dukungan sosial, sumber daya finansial, atau akses ke layanan kesehatan mental yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan hidup mereka. Kurangnya dukungan dan sumber daya ini dapat membuat mereka merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan akhirnya pasrah. Kemudian yang keempat, ada pengalaman trauma. Pengalaman traumatis baik dalam bentuk kehilangan, pelecehan, atau kekerasan dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam mengatasi emosi mereka dan merasa tidak mampu untuk mengubah keadaan. Hal ini dapat mengarah pada perasaan pasrah dan keterpurukan yang mendalam. Kemudian yang kelima, kondisi kesehatan mental. Beberapa kondisi kesehatan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan dapat membuat seseorang merasa putus asa dan tidak berdaya dalam menghadapi hidup mereka. Ini bisa menjadi faktor yang signifikan dalam mengapa seseorang merasa pasrah terhadap nasibnya. Dan para pendengar, semua faktor ini bisa berinteraksi dan saling memperkuat, menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk dilewati. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun seseorang mungkin merasa pasrah pada suatu titik dalam hidup mereka, masih ada harapan untuk perubahan dan dukungan yang tersedia jika mereka mencari bantuan. Sloka Bhagavad Gita, Adhyaya 2, Sloka 56. Ini mungkin bisa menguatkan kita. Duhkesu anudwigna manah, sukesu wigatas parihah wita raga baya krodah, stita tir munir ucyate. Orang yang tidak sedih dikala duka, tidak kegirangan dikala bahagia, bebas dari nafsu, rasa takut dan amarah, ia disebut orang bijak yang teguh. Pasrah terkadang bukanlah sebuah hal yang negatif apabila bisa dikendalikan dengan baik. Orang bijak yang memiliki keteguhan sebagaimana sloka Bhagavad Gita di atas akan menjadikan pasrah itu sebuah kekuatan yang menarik keberuntungan. Para pendengar yang budiman, dalam perjalanan hidup kita sering dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran dan kekuatan kita. Terkadang ketika segala sesuatu terasa tak terkendali, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah merelakan diri untuk pasrah. Namun, pasrah di sini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan dan keteguhan hati yang menyiratkan ketidakserahan. Pasrah dalam konteks ini adalah mengakui bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Ini adalah penerimaan akan kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana dan kita tidak dapat mengubah segalanya. Namun di balik kata pasrah terdapat kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Yaitu keteguhan untuk tidak menyerah. Ketika kita pasrah namun tidak menyerah, kita membuka pintu bagi kedamaian batin. Kita belajar untuk melepaskan beban yang tidak perlu. Menerima bahwa ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Dan mengarahkan energi kita pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Ini bukan tanda keputusasaan, melainkan bentuk ketabahan yang mengalir dari kebijaksanaan yang mendalam. Ketika badai datang menerpa hidup kita, sikap pasrah namun tidak menyerah adalah cahaya yang membimbing kita melewati gelapnya malam.
Kita mungkin tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita dapat mengarahkan layar kapal kita menuju arah yang lebih baik. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponnya di masa depan. Umat Hindu, Sobat Hindu pendengar RRI Pro 1 Kendari, mungkin kisah satu ini bisa memberikan kita hikmah dalam hidup terkait tema yang kita bahas pada malam hari ini. Alkisah, seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah yang beracun ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Maka tiada pilihan bagi rusa ini selain satu, mati dimangsa singa, kedua, mati terkena panah, ketiga, mati karena terbakar, atau keempat, mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu apa yang harus ia lakukan? Bersedih dan merintih? Menangis dan menjerit? Atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa itu pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dilesatkan oleh si pemburu pun meleset dan mengenai si singa lapar. Si singa malang itu pun mati seketika terkena panah beracun dari si pemburu. Tiba-tiba hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Pendengar, apa yang bisa kita petik dari kisah di atas? Ketika segala kesulitan menyerbumu dari segala arah, masalah datang bertubi-tubi seakan tak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa tadi. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudaraku, sungguh Tuhan menyayangi hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Dialah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan pernah berkata, Tuhan, aku memiliki masalah yang besar. Tapi coba katakan, hei masalah, aku memiliki Tuhan yang maha besar. Tesam satata yuk tanam, bajatam priti purwakam. Dadami budi yogam tam yenamam upayan titik. Bagi mereka yang senantiasa patuh, yang memuja aku dengan kasih sayang, aku memberikan yoga pembeda yang memungkinkannya mencapai aku. Pegawai kita Adiaya 10 Seloka 10. Para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang budiman. Konsep pasrah tapi tidak menyerah dalam ajaran Hindu memiliki kedalaman filosofis yang dalam. Konsep ini sering tercermin dalam ajaran-ajaran agama dan kitab suci Hindu seperti Bhagavad Gita dan kisah Mahabharata. Dalam Bhagavad Gita,
Tema pasrah tapi tidak menyerah tercermin dalam konsep karma, dharma, dan bakti yang mendorong individu untuk menerima takdir mereka dengan lapang dada, namun tetap bertekad untuk berjuang dan berbuat yang terbaik dalam menjalani kehidupan. Konsep pertama yaitu karma. Konsep karma mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan individu akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai. Ini berarti bahwa seseorang harus menerima dan bertanggung jawab atas hasil dari tindakan mereka, baik itu menyenangkan atau menyakitkan. Ketika seseorang merasa pasrah terhadap takdirnya, mereka memahami bahwa hasil dari tindakan mereka adalah bagian dari hukum karma. Namun mereka tetap berusaha untuk melakukan tindakan yang baik demi menciptakan karma yang positif di masa depan. Konsep kedua yaitu dharma. Dharma merujuk pada kewajiban dan tugas yang ditetapkan untuk setiap individu dalam kehidupan mereka. Meskipun seseorang mungkin menghadapi tantangan dan kesulitan, mereka diharapkan untuk mematuhi dharma mereka dengan tekad yang teguh. Ini berarti bahwa meskipun mereka mungkin merasa pasrah terhadap situasi yang sulit, mereka tetap memegang teguh nilai-nilai moral dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh kesetiaan. Konsep karma dan dharma mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri dan harus menjalankan kewajiban kita sesuai dengan peran kita dalam kehidupan ini. Pasrah tapi tidak menyerah, mengakui bahwa meskipun kita melakukan yang terbaik, akhirnya hasilnya ada di tangan Tuhan itu sendiri. Konsep ketiga yaitu bakti. Bakti adalah pemujaan dan pengabdian kepada Tuhan atau dewa-dewi dalam agama Hindu. Ketika seseorang mengalami kesulitan atau penderitaan, bakti mengajarkan mereka untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan sambil tetap memelihara rasa percaya diri dan harapan akan pertolongannya. Ini menciptakan sikap pasrah namun tidak menyerah, di mana individu mengandalkan kekuatan spiritual mereka untuk memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi cobaan hidup. Bakti mengajarkan pengabdian dan kepasrahan kepada Tuhan. Pasrah tapi tidak menyerah adalah penerimaan akan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sambil terus berjuang untuk menjalankan kewajiban dan tujuan kita dengan penuh dedikasi. Dalam Mahabharata, Arjuna adalah contoh yang baik tentang bagaimana seorang dapat pasrah tapi tidak menyerah. Meskipun dia merasa putus asa di medan perang, dia mendengarkan nasihat Krishna dan tetap bertarung dengan tekad yang kuat. Ini menunjukkan pentingnya tetap teguh dalam menghadapi cobaan hidup sambil tetap terbuka terhadap bimbingan ilahi. Pasrah tapi tidak menyerah juga dapat dipahami sebagai pelepasan dari ikatan dunia materialistik dengan memahami bahwa dunia ini sementara dan kebahagiaan sejati ditemukan dalam pencarian spiritual. Seseorang dapat menemukan kedamaian dalam menerima keadaan hidupnya sambil tetap berusaha untuk mencapai pembebasan. Dengan menggabungkan konsep-konsep ini, seseorang penganut agama Hindu dapat mengembangkan sikap pasrah tapi tidak menyerah. Mereka menerima bahwa segala sesuatu dalam kehidupan mereka adalah bagian dari takdir yang ditetapkan oleh karma, namun tetap bertekad untuk menjalani dharma mereka dengan penuh keberanian dan tekad. Dalam keadaan sulit, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan melalui bakti, tetapi tetap berusaha untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai spiritual mereka. Ini adalah cara untuk mencapai kedamaian batin dan kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai cobaan hidup. Dengan demikian, para pendengar RRI Pro 1 Kendari, umat Hindu dimanapun berada, dalam ajaran agama Hindu, pasrah tapi tidak menyerah bukanlah tanda kelemahan.
melainkan merupakan tindakan bijaksana yang menunjukkan kepercayaan yang mendalam pada kekuasaan ilahi, kewajiban pribadi, dan tujuan spiritual. Ini mengajarkan kita untuk tetap berjuang dengan tekad yang kuat sambil mempersembahkan hasilnya kepada Tuhan. Para pendengar dan sobat Hindu, mari kita temukan kekuatan dalam kelembutan dan ketenangan dalam ketegasan. Mari kita pasrah pada takdir yang telah ditetapkan, namun tetap teguh dalam tekad untuk terus berjuang. Karena sesungguhnya di balik setiap pasrah yang kita lakukan terdapat semangat yang tak pernah padam, siap untuk menaklukkan dunia dengan keberanian dan ketabahan. Demikianlah mimbar agama Hindu kali ini. Semoga bermanfaat dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu untuk kita semua, dan pesan saya yang terakhir, jangan lupa bahagia. Semoga kedamaian menyeliputi kita semua. Om Sarwe Bhawantu Sukhina. Om Santi Santi Santi. Om.